Untuk kamu yang masih dalam perjalanan menuju kasur, atau kamu yang sudah ada di atas kasur, gue Dera dari podcast Teman Tidur, dengan segudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Halo, gimana kabarnya? Ini adalah malam minggu kedua ya, yang mungkin sebagian orang besar cuma bisa di rumah aja, termasuk gue. Kayaknya kalau gue udah 3 minggu deh di rumah, nggak keluar rumah. Gak tahu sih, gue lupa. Saking udah sering kali ya diem di rumah, dan malam minggu juga tetap di rumah. Cuma ya gimana? Ya kita cuma bisa nurut aja. Semuanya kan udah ada yang ngatur. Kayak dari pemerintah sudah menghimbau, dan dari teman-teman yang bergerak di bidang kesehatan pun sedang berupaya semaksimal mungkin. Jadi ya kita yang bisa tinggal di rumah aja ya tinggal di rumah. Meskipun ada beberapa orang yang tetap harus keluar rumah karena mungkin pekerjaannya ya tidak bisa dikerjakan di rumah gitu. Tapi ya terlepas dari itu semua, sekali lagi gue selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semua. Semoga permasalahan ini atau virus corona ini ya, kesel banget gue, semoga cepat selesai ya, amin. Malam hari ini gue akan bercerita sendiri lagi, dimana gue akan monolog ya, seperti episode sebelumnya. Dan cerita yang akan gue bawakan itu cerita dari Ina yang berasal dari Bandung, yang menceritakan tentang seseorang cowok ya, yang katanya si cowok ini sih gak mau nyakitin dia. Cuma pada akhirnya yang gue dengar dari ceritanya, ya Ina ini ngerasa sakit hati. Lucu ya. Kadang apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, mungkin gue langsung masuk ke ceritanya aja kali ya. Jadi cerita yang diceritakan oleh Ina ini berlatarkan ketika Ina sedang SMA. Dan gue bakal mengajak lo untuk sedikit kembali ke masa-masa SMA. Terutama buat lo yang mungkin udah kuliah atau udah kerja ya. Tapi buat lo yang masih SMA ya mungkin ini bisa relate buat lo ya. Karena kalau buat gue mungkin kayak gue berasa kayak mengingat ke zaman-zaman di SMA dulu. Jadi cerita ini berawal ketika Ina ini diajak ke salah satu event yang diadakan di sekolahnya. Eventnya itu kayak event kelulusan gitu kali ya, yang bener-bener dimana itu tuh momen yang ditunggu-tunggu banget kan sih selama sekolah 3 tahun. Iya gak sih? Jadi ada salah satu cowok yang mengajak untuk datang ke event itunya barengan. Jadi ngajak Ina ini barengan. Meskipun sebenarnya Ina ini udah tahu si cowok ini sebelumnya. Ya kayak dari circle pertemanannya gitu sih. Dan mungkin untuk nama cowok ini gue samarkan juga menjadi Adi kali ya. Ina dan Adi. Ina juga namanya udah gue samarkan anyway. Jadi Adi ini berniat untuk mengajak Ina ke salah satu event yang diadakan di sekolahnya. Ya karena Ina mikirnya ya udah kayak cuma diajakin biasa doang, ya kenapa enggak gitu. Toh Ina pun belum ada pasangan pada saat itu. Dalam artian pasangan itu ya teman untuk datang ke event itu. Kemudian setelah ajakan yang dilontarkan oleh Adi, ternyata itu tidak hanya sekedar sebuah ajakan, melainkan Ina ngebacanya itu kayak Adi ini kayak seolah-olah
kok jadi kayak tahap PDKT juga gitu. Karena sebelum event itu berlangsung, jadi Adi ini mengajak Ina itu 2 atau 3 bulan sebelum eventnya berlangsung. Nah di 3 bulan, kalau nggak salah 3 bulan itu, treatment dari Adi ini ke Ina itu seperti seorang yang sedang melakukan fase-fase PDKT ya. Kayak chattingannya mulai intens, terus Ina sih cerita kayak berangkat sekolah bareng, gila gak sih? Gue jadi inget kayak anjir, zaman-zaman sekolah tuh kan gue harus pakai seragam ya kan. Terus gue manasin motor, terus gue jemput kalau misalkan punya cewek ya, gue jemput cewek gitu. Dan ini nih buat gue kayak wow, gue berasa lagi SMA lagi gitu. Jadi kedekatannya itu yang Ina gambarkan salah satunya yaitu kayak setiap berangkat pagi-pagi itu Ina dijemput dari rumahnya, terus baru ke sekolah. Dan saat-saat istirahat, nah ini juga lucu sih, maksudnya saat istirahat pun si Adi ini yang biasanya nggak pernah nyamperin Ina di kantin, mendadak tiba-tiba jadi kayak sering nyamperin Ina ke kantin. Ini relate banget sih buat gue. Buat lo relate gak sih? Kalau buat gue sih relate ya, kayak anjir kalau lagi PDKT SMA tuh biasanya nyamperin cewek tuh kalau nggak ke kelasnya atau ke kantin. Iya gak sih? Terus nanti ketemu lagi pas pulang sekolah di parkiran biasanya. Nah jadi Adi ini hampir selama kurang lebih 3 bulan kali ya, 3 bulan kurang, itu ngasih treatment ke Ina tuh kayak gitu. Jadi ya wajar lah ya kalau Ina mikirnya kayak, oh ini mungkin bukan sekedar ajakan untuk ke event doang, tapi mungkin bisa lebih dari itu. Terus akhirnya mereka deket-deket, mulai chattingan juga, dan ya cukup lumayan intens. Kemudian ada fase di mana Adi ini mulai untuk memperkenalkan Ina ke keluarganya, terutama nyokapnya sih. Ina bilang dikenalin gitu sama nyokapnya. Nah di sini gue mulai kayak ini sih, kayak nanya-nanya gitu ke si Ina. Maksudnya, lu dikenalin sama orang tuanya si Adi waktu SMA? Emang waktu SMA orang tua se-open itu ya? Perasaan waktu zaman gue ya, waktu zaman gue tuh SMA tuh kayaknya orang tua tuh nggak mau ikut campur gitu loh. Bahkan kayak gue tuh dilarang gitu, nggak boleh nggak boleh punya hubungan sama cewek gitu. Jadi kayak udah lu fokus aja sama sekolah dulu, belajar, kerjaan PR yang kayak gitu-gitu. Tapi ternyata dari cerita yang Ina ceritakan ini, ternyata Adi memperkenalkan Ina kepada orang tuanya, yaitu nyokapnya gitu. Dan bahkan nyokapnya Adi ini sempat beberapa kali tuh ngajak ngopi bareng. Gila gak sih? Keren ya? Maksudnya kok ini agak nggak relate sama kehidupan gue pada saat SMA gitu. Kayaknya nyokap gue kalau misalkan gue belum balik, atau misalkan gue bawa teman-teman gitu, teman-teman cewek misalkan sama cowok ke rumah aja tuh kayak yang agak-agak gimana gitu. Meskipun ya nyokap gue sebenarnya nggak masalah-masalah juga, cuma beda aja gitu gue ngerasanya. Karena gue anaknya kan, jadi tahu ketika nyokap gue ada sesuatu tuh gue tahu gitu, mimik mukanya, gesturnya, cara ngomongnya gitu. Nah tapi dari ceritanya Ina ini malah orang tuanya Adi itu se-welcome itu. Ya sebenarnya bagus sih, maksudnya orang tua jadi lebih apa ya, tahu kegiatan anaknya dan orang-orang yang ada di sekeliling anak-anaknya gitu. Dan mungkin ketika gue menjadi orang tua, mungkin gue juga akan menjadi orang tua yang seperti itu ya. Maksudnya gue tidak akan membiarkan apalagi anak yang masih remaja menuju dewasa, melepaskannya begitu saja. Jadi kayak dalam pengawasan, apalagi ketika gue punya anak cewek sih, kayaknya gue bakal nganterin dia kemana-mana sih. Kalau ada cowok yang berani kurang ajar ya, nyakitin apalagi bikin nangis, wah gue kejar sih itu cowok. Balik lagi ke ceritanya, jadi ada momen dimana Adi itu memperkenalkan ke orang tuanya, yaitu nyokapnya. Dan bahkan ada momen juga ngajak ngopi bareng nyokapnya itu ke Ina.
Nah di situ Ina mulai kayak makin yakin kalau misalkan itu adalah salah satu cara mungkin ya, menunjukkan kalau ya Adi ini bukan sekedar ngajak ke event doang gitu, event di akhir sekolah doang gitu, tapi mungkin untuk mengajak punya komitmen atau apapun itu gitu. Sampai akhirnya mereka jalan-jalan deket selama 2 bulan berarti ya. Kalau misalkan 3 bulan menuju event, 2 bulanan itu Ina mulai ngerasa ada yang beda katanya. Jadi ada beberapa minggu atau berapa bulan, sebulan kalau gak salah, Adi ini jadi beda tiba-tiba. Di pas sudah mendekati eventnya itu malah treatment ke Adi jadi gak kayak dulu lagi. Yang biasanya suka ngejemput ketika mau berangkat sekolah bareng, tapi tiba-tiba jadi enggak. Terus kayak yang di kantin yang biasanya nyamperin, terus tiba-tiba enggak, dia malah asik sama teman-temannya. Nah di situ Ina mulai ngerasa kayak ada yang aneh nih, ada apa gitu. Nah singkat cerita, sampailah akhirnya ke event itu berlangsung. Ketika event itu berlangsung, si Adi ini ngejemput si Ina. Terus udah gitu ngejemputnya itu dikira Ina itu ada yang lucu sih, kirainnya tuh